ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini. InsyaAllah setiap Jumat pekan ganjil bi'idznillah kita masih diberikan kesempatan, nikmat, karunia, hidayah dan taufik sehingga kita berkumpul bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dan kita berharap apa yang kita amalkan ini adalah bagian dari pemberat kebaikan kita yaumul qiyamah, yaumul mizan. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga penjelasannya dari Syarhul Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wara'ah. Bagi yang punya kitabnya, ini masih di pembahasan tentang dalil-dalil yang memerintahkan tentang wajibnya meminta kepada makhluk dan larangan meminta kepada kita ulangi, dan dalil tentang wajibnya meminta kepada Khaliq yaitu Allah, dan larangan yaitu meminta kepada makhluk. Ya, di beberapa tempat dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah banyak disebutkan. Sekali lagi yang kita bahas adalah wajibnya kita hanya meminta kepada Allah. Bahkan nanti insya Allah semoga cukup waktunya, bahkan ketika kita sambat, mengeluh, merintih, itu juga harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Ya, kita sampai di ayat di surat Al-Ankabut ayat 17, yaitu qala Allah Ta'ala di kitabnya di halaman 132, yaitu firman Allah Ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa, yaitu mintalah rezeki hanya kepada Allah. Ini kita lihat susunannya, fabtaghu 'indallahi rizqa. Bagi yang belajar bahasa Arab, di situ maf'ulun bihnya diletakkan di akhir, didahulukan dzarf. Itu tujuannya, maksudnya adalah litakhsis walil hasr, untuk mengkhususkan dan membatasi, yang maknanya janganlah kalian minta kecuali hanya kepada Allah, janganlah kalian mencari rizki kecuali hanya kepada Allah, janganlah kalian yaitu mengharapkan rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu di surat Asy-Syarh atau Alam Nashrah, wa ila rabbika farghab. Itu juga ayatnya mirip, didahulukan huruf jar, tujuannya adalah lil hasri, untuk membatasi. Artinya berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Demikian juga
mintalah rezeki hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dari penjelasan beliau di catatan kaki, firman Allah Ta'ala, fabtaghu indallahi rizqa, yaitu berharaplah, mintalah rezeki hanya kepada Allah. Tidak dikatakan walam yaqul fabtaghu rizqa indallah, tidak dikatakan lafadznya itu fabtaghu rizqa indallah. Jadi maf'ulun bihnya, objeknya bahasa kita tidak langsung, ya, tapi dijeda dengan kata-kata indallah ar-rizq. Ya, ini didahulukan dan diakhirkan. Ya, makanya dijelaskan li'anna taqdimu dzarfi yush'iru bil ikhtisas wal hasri. Karena didahulukan dzaraf inda, ya, ini maksudnya adalah untuk mengkhususkan dan membatasi. Misalnya nih, kita dengan ungkapan lain yaitu kul, ya, atau uktubu, atau ya kul, ya, kulur ruzza fil bait, misalnya makanlah nasi di rumah. Ini tidak mengandung pengkhususan, tapi kalau didahulukan fil baitnya, yaitu kulu fil baiti ar-ruzza, ya, makanlah di rumah, yaitu apa, nasi, maka ini mengandung pengkhususan. Artinya jangan makan nasi kecuali di rumah. Nah, itu kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang lain, dalam bahasa Arab didahulukan dan diakhirkan itu mengandung tujuan, dan itulah keindahan bahasa Arab. Yang pernah juga kita sebutkan, kalau kita mengatakan uhibbuka, ya, itu maknanya biasa, aku mencintaimu. Tapi kalau kita katakan iyyaka uhibbu, artinya hanya kepadamu aku mencintai, hanya engkaulah yang aku cintai. Sebagaimana di surat Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu. Kenapa iyyakanya kok didahulukan? Kok enggak kita mengatakan na'buduka? Ya, kalau na'buduka itu biasa, tidak mengandung pengkhususan atau pembatasan. Hanya kepadamu. Nah, kalau na'buduka artinya kepadamu aku menyembah, namun tidak ada pengkhususan. Sehingga pintu syirik masih masuk di situ. Hari ini aku menyembahmu, besok menyembah yang lain. Namun kalau di iyyaka na'budu, maksudnya adalah benar-benar hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya engkaulah yang kami minta pertolongan. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu, rasakan benar-benar, hadirkan kita sedang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, itu ya. Jadi sedikit dari faedah bahasa Arab, ada maksud kenapa disebutkan di ayat itu fabtaghur rizqa indallah, bukan seperti itu, namun ayatnya mengatakan fabtaghu indallahi rizqa, artinya mintalah hanya kepada Allah urusan rezeki itu. Ya, kemudian ka'annahu qala, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, maksudnya seolah-olah mengatakan la tabtaghur rizqa illa indallah, janganlah engkau mengharapkan mencari rezeki kecuali di sisi Allah. Nah, ini yang harus kita yakini, kita amalkan. Segala sesuatu kita kembalikan dulu kepada Allah. Jadi kita ini amat sangat lemah, jadi kita adalah hamba yang dhaif, la haula wala quwwata illa billah. Siapapun kita, walaupun mungkin Allah lebihkan dari yang lain, baik dari urusan harta atau kekuasaan atau kecerdasan atau apapun, tetap semuanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka harus menyandarkan diri kepada Allah terlebih dahulu. Ya, kemudian dijelaskan khatabal Khalil alaihi salam qaumahu biqaulihi innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Nah, ini disebutkan ada, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika disebutkan di sini kaumnya menyembah kepada sesembahan-sembahan selain Allah, padahal sesembahan-sembahan selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, ya, sesembahan-sembahan itu tidak memiliki, ya, rezeki untuk kalian, tidak akan bisa memberikan rezeki untuk kalian sedikit pun. Akan tapi fabtaghu indallahi rizqa, itu kalau kita lihat ayatnya ini secara utuh,
Ayatnya berbicara tentang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan di situ kaumnya menyembah kepada sesembahan selain Allah, padahal sesembahan selain Allah tidak memiliki rezeki untuk kalian sedikit pun. Maka mintalah hanya kepada Allah rezeki, dan wa'buduhu washkurulah, beribadah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, ingatlah kalian nanti akan dikembalikan. Ya, faqaddamal ma'mul 'inda Allah 'alal maf'ul wa huwa rizq. Di sini didahulukan inda. Sekali lagi, inda itu kalau kita artikan di sisi, ya di Allah atau kepada Allah. Ya, hal indaka mablagh, hal indaka kitab, hal indaka walad, ya, atau diartikan punya. Ya, itu macam-macam sesuai konteksnya. Jadi seperti yang kita gambarkan tadi, kulu fil baiti ar-ruzza, makanlah di rumah nasi. Ini kalau kita pakai bahasa yang mudah. Tapi kalau kita katakan kulu ar-ruzza fil baiti, ya makanlah nasi di rumah, dengan makanlah di rumah nasi, kalau bahasa kita seolah sama saja. Namun dalam bahasa Arab, ketika didahulukan dzaraf kata sambung, ya itu mengandung pengkhususan. Ya, karena kata sambung tadi di rumah itu menunjukkan kata sambung yang menunjukkan tempat. Ya, semoga ya itu bisa kita ulang-ulang terus kalau kita menemui ayat yang susunannya seolah-olah didahulukan dan diakhirkan. Itu untuk maksud dan tujuannya apa tadi ya? Pengkhususan. Ya, maksudnya dikhususkan hanya untuk ini, tidak boleh untuk yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikhususkan ibadah itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, dikhususkan minta tolong itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Seperti hadis yang sudah kita baca, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, kemudian beliau menjelaskan wal makna la tabtaghu rizqa min ghairillah, maksudnya adalah janganlah engkau mencari rezeki kepada selain Allah. Qala ta'ala, nah ini dipertegas, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya dialah Allah yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh kuat. Itulah Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang selalu senantiasa memberi dengan pemberian rezeki yang enggak pernah habis. Jika seorang diberi rezeki oleh Allah pasti cukup. Makanya kita harus yakin, ya dialah Allah kafin abdah, dialah Allah yang mencukupi hambanya. Inilah hati ya yang harus terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwasanya kalau Allah sudah mencukupiku, kita nggak akan kekurangan. Ya pasti nggak akan kekurangan. Ya, yang sudah kita ulang-ulang antara yaitu al-faqru wal ghani. Ya, al-faqir wal ghani. Jadi maksud fakir tercela itu adalah fakir, ya fakir nafsi, ya faqrun nafsi. Ya, miskin jiwanya. Karena kalau dia miskin jiwanya, kekayaan sebanyak apapun, kekuasaan sebesar apapun, ya kecerdasan sehebat apapun, dia akan merasa miskin. Na'udzubillah. Adapun yang terpuji adalah ya ghaniun nafsi atau ghina nafsi, yaitu orang yang kaya tapi bukan kaya harta, tapi kaya hatinya. Karena walaupun dia mendapatkan sedikit, dia akan ridho, dia akan puas. Itulah orang-orang yang qanaah, orang-orang yang tidak tamak, dan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bebas, ya orang-orang yang merdeka. Ya, kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, lam yaqul fabtaghu rizqa indallah, tidak dikatakan mintalah rezeki di sisi Allah, namun mintalah di sisi Allah rezeki. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas nih. Kemudian dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih. Ya, ini potongan ayat di surat An-Nisa ayat 32. Nah, ini kalau kita lihat nih utuhnya, monggo bisa dilihat bagi yang punya aplikasi, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Ya, ayatnya berbunyi lengkapnya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu.
was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, ini banyak pelajaran ya, terutama di sini antara kaum laki-laki dan perempuan. Di surat An-Nisa ayat 32 yang Allah lebihkan sebagian daripada sebagian yang lain. Kita tahu di ayat sebelumnya yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya atau setelahnya ya di ayat 34. Kalau di ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum wanita, kaum perempuan. Di sini Allah lebihkan sebagian daripada yang lain. Ya, laki-laki diberikan kekuatan fisik, kelebihan akal, kelebihan tenaga, kelebihan untuk mencari nafkah. Ya, demikian juga perempuan ada ya kekurangannya, juga ada lebihnya. Masing-masing ada kurang lebihnya. Dan disitulah pernikahan. Ya, satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya, sehingga terjadilah di situ yaitu mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, hubungan yang baik yang tujuannya adalah lillahi ta'ala. Kembali ke ayat tadi, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kalau kita potong ayat ini yang artinya janganlah kalian berharap menginginkan apa yang Allah lebihkan ya sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Ini yang pernah kita bahas. Jangan sampai ketika kita tidak punya sesuatu, kemudian teman kita, orang lain punya sesuatu, kita mengharapkan seperti milik si fulan. Ya, kita padahal nggak punya. Ya, maka janganlah menginginkan apa yang Allah lebihkan pada orang lain. Memang itu sudah rezekinya, itu sudah bagiannya. Makanya sekali lagi, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Ada yang Allah lebihkan kekayaannya, jabatannya, ya atau kepandaiannya, atau apapun di situ dilebihkan. Ketika kita mungkin di bawah dia, maka jangan ya berharap ya menginginkan apa yang kita nggak punya, menginginkan yang darinya. Ya, kenapa? Disebutkan setelah itu lirijali nasibum mimma iktasabu. Ini khususnya kembali ke bagian laki-laki dan perempuan. Misalnya kaum wanita misalnya iri ya. Enak ini yang laki-laki bisa menikah, bukan menikah ini dingin-dingin. Bisa menikah 4 ini. Ya, perempuan cuma monogami, keadil ini. Ya sudah, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Ya, atau laki-laki juga iri. Enak ini, perempuan bisa haid. Ya, kok nggak dipikir bisa melahirkan. Ya. Nah ini, nah, semuanya masing-masing Allah lebihkan satu dengan yang lain. Ya, maka sesuai kodratnya, tabiatnya, sekali lagi wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki bagian apa yang mereka usahakan, dan juga bagi wanita apa atau bagian apa yang mereka usahakan. Nah, kemudian ditutup was'alullaha min fadlih, mintalah kelebihan itu kepada Allah. Jadi boleh ketika kita misalnya ya tidak memiliki sesuatu yang orang lain memiliki, boleh silakan minta. Ya Allah, saya pengen seperti si fulan. Namun dengan syarat jangan sampai berharap apa yang di sisi fulan itu hilang. Ya Allah, pindahkanlah nikmat itu kepada saya. Pindahkanlah rezeki itu, harta itu kepada saya. Nah, kalau seperti itu namanya apa? Ya namanya hasad. Ya, maka di sini kaitannya dengan hasad. Ya, kalau kita berharap silahkan. Namun orang yang tidak menginginkan apa yang di sisi manusia itu yang afdal. Yang pernah kita sebutkan di hadis, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Kama qala Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, itu di hadis Arba'in Nawawiyah di hadis ke-31. Ya, bahwasanya zuhudlah di dunia pasti engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang di sisi manusia. Jangan berharap apa yang di sisi manusia. Manusia pasti akan mencintaimu. Ya, kenapa? Nggak ada saingan atau bukan menjadi saingannya dalam urusan harta. Ya, makanya ini penting, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, maka sedikit ya penjelasan dari
Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, di sini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berharap, menginginkan apa yang Allah lebihkan pada orang lain. Ya, sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang nggak mungkin. Ya, baik itu mungkin kita dapatkan, oh saya bisa seperti dia, seperti si fulan. Atau memang kita nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. Nah, itu larangan seperti itu. Tapi mintalah hanya kepada Allah. Ya, mintalah karunia itu kepada Allah. Boleh kita sama dengan mereka atau yang kita lihat, orang yang kita lihat, ya, atau kita menahan diri, ya, sehingga ya tidak menginginkan apa yang diisi manusia, itu lebih afdal. Ya, walaupun sekali lagi ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di catatan kakinya, yaitu wa qauluhu ta'ala wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu, dan seterusnya. Ya, yang tadi kita baca, maksudnya adalah Allah memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya agar selalu meminta kepadanya saja. Was'alullaha min fadlih, mintalah hanya kepada Allah karunia. Wala yatamannaw ma 'indal akhirin, janganlah berharap apa yang di sisi manusia. Ya, ini yang membuat kita kusar, membuat kita itu gelisah. Si fulan sudah punya, saya belum. Si fulan sudah, saya belum, dan seterusnya. Akhirnya saingannya bukan saingan akhirat, bukan saingan ibadah, tapi saingan ya dunia. Padahal ayat di surat Al-Mutaffifin sering kita ulang, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah karunia-karunia kenikmatan surga itulah kalian berlomba-lomba untuk saling mencarinya, bukan urusan dunia. Dikatakan sekali lagi, bal tas'alullaha ayyakuna laka mithla fulan. Kalau memang engkau menginginkan, silahkan minta, ya Allah saya ingin seperti fulan. Ya, fatlub ar-rizqa minhu. Ya, mintalah rezeki dari Allah. Was'alillah an yu'tiyaka mithla ma a'ta fulan. Boleh, yaitu silakan minta kepada Allah seperti apa yang diberikan Allah kepada si fulan. Wa huwa qaribun mujib, karena dialah Allah yang maha dekat dan maha mengabulkan. Badalan an tatamanna ma 'inda fulan. Ya, sebagai pengganti daripada engkau berharap-harap menginginkan yang di sisi fulan atau di orang lain itu pindah. Maka ini harus kita ingatkan pengertian hasad macam-macam di sini. Yang intinya hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat pada orang lain. Sekedar berharap saja itu sudah hasad. Ya, misalnya kita melihat di jalan, ya orang lain, wah kendaraannya lebih keren, oh ya semoga apa? Ya semoga apa ya? Ya semoga masuk, ya semoga masuk jurang misalnya. Atau melihat orang lain punya, ya semoga pokoknya hilang. Menginginkan nikmat pada orang lain hilang tanpa berpindah ke kita, itu sudah hasad. Ya, atau hasad itu dijelaskan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, ya. Jadi beliau punya kitab namanya pengertian-pengertian, definisi-definisi. Atau yang dijelaskan oleh Imam Suyuti, hasad itu adalah tamanni khairin yasilu ila ghairihi ma'a zawalihi anhu. Yaitu berharap kebaikan yang ada pada orang lain dan mengharapkan hilang darinya. Ya, orang lain dapat nikmat, rezeki, ilmu, ya atau apapun itu, ya harta, dia pengen agar kebaikan itu, nikmat itu ya hilang, ya hilang dari mengharapkan dan hilang. Kalau tadi kan mengharapkan hilang, kalau ini pengen juga dan juga disertai ya hilang nikmat tersebut. Ya, itu definisi yang kedua. Jadi mengharapkan sesuatu sambil mengharapkan juga hilang dari si fulan, itu namanya hasad. Ya, atau pengertian ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan aslul hasadi huwa bughdhu ni'matillahi al-mahsud wa tamanni zawaliha. Nah, kalau ini disertai kebencian, benci ya nikmat yang ada pada orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang. Nah, ini jangan sampai ini agak tinggi ini levelnya. Melihat orang lain dapat nikmat, ya detak jantungnya ya semakin cepat ya. Atau tiba-tiba demam, atau pokoknya sumpek melihat orang lain dapat rezeki, bencinya bukan main. Nah, ini sudah hasad dan mengharap nikmat itu hilang pokoknya.
yaitu sambil disertai kebencian. Na'udzubillah. Atau yang berikutnya, definisi dari Ibnu Hajar, hasad itu adalah tamanni syakhsi zawal ni'mah an mustahakin laha, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang berhak menerimanya. Ya, misalnya orang belajar, dia rajin, ya, kemudian dia giat, atau kalau kerja itu sungguh-sungguh, niat pokoknya, kemudian dapat rezeki, ya itu memang haknya. Nah, kita yang hasad, orang ini nggak berhak, ya seharusnya orang ini nggak berhak, padahal dia rajin, ya padahal dia sungguh-sungguh, ya padahal dia ya memang orangnya ulet, ya memang itu haknya. Tapi orang yang hasad, enggak, itu bukan hak dia, seharusnya bukan miliknya, seharusnya dia nggak dapat apa-apa. Ini orang yang hasad, ya na'udzubillah. Atau yang disebutkan dalam pengertian yang lain, hasad itulah ikhtilaful qalbi 'alan nas ikasratil amwal wal amlak. Ya, ini juga ini bahaya, kadang kita kena. Ya, hasad itu adalah menyelisihi atau menyelisihi orang lain dalam hati. Kenapa? Karena si fulan lebih banyak hartanya dan lebih banyak ya apa yang dimilikinya. Ya, jadi ada orang lain yang lebih kaya, atau entah itu lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, lebih banyak yaitu harta bendanya. Ya, kemudian kita berselisih dengannya. Kenapa? Ya, dia lebih dari saya. Ya, ini menyelisih hati, nggak sependapat, nggak cocok dengan si fulan gara-gara si fulan lebih kaya. Ini namanya hasad. Ya, nggak cocok sama si fulan karena si fulan ini punya jabatan. Ya, nah ini juga hasad. Ya, atau yang lebih disebutkan lagi, hasad itulah ihsasun nafsi, ya, atau nafsani murakkabun min istihsani ni'matin min ghairi ma'tamani zawaliha anhu li ajli ghairatin ala ikhtisasil ghairi bitilkal halah au ala musyarakatihil hasid. Yaitu hasad adalah perasaan jiwa yang terbentuk, tersusun dari merasa memandang baik nikmat pada orang lain, namun diiringi dengan hilang, semoga nikmat itu hilang pada orang lain. Kenapa? Karena ada kecemburuan. Ya, karena ada kecemburuan dengan keadaan si fulan, cemburu, iri. Ya, nah itu juga bagian dari hasad. Yang kalau kita ingin kita simpulkan, hasad itu adalah menginginkan nikmat pada orang lain agar berpindah kepada kita, ya, dan nikmat itu hilang padanya. Tapi kalau kita menginginkan nikmat pada orang lain dengan tetap, semoga tetap langgeng, semoga tetap barokah, semoga bahkan bertambah, itu namanya bukan hasad. Ini yang harus kita latih, ya, jangan sampai kita hasad kepada ya orang lain sedikit pun. Ayat yang sering kita baca, wa min syarri hasidin idza hasada, dan kita berlindung dari keburukan orang hasad ketika dia hasad. Jangan-jangan kita yang malah hasad. Ya, maka hasad inilah kalau kita bahas nih, penyakit yang muncul ya sejak ya penciptaan Adam. Kenapa syaitan atau iblis diusir dari surga? Karena hasad. Dan juga dosanya orang-orang Yahudi. Ya, kenapa dimurkai? Karena hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hasad ini akan selalu menyertai ya, siapapun dia, baik itu para pedagang, para ahli ilmu, para tulabul ilmi, para santri, ya semuanya itu akan ya terhinggap di situ perasaan hasad yang harus dilawan. Ya, orang yang baik, orang yang bisa menguasai, dia tahan, dia lawan tadi perasaan itu, ya kemudian dia kembalikan kepada Allah. Dia mengatakan, ya ini ungkapan ya, yaitu seandainya kita hasad sehasad apapun, nikmat Allah itu nggak akan berpindah. Apakah mungkin kita wasat gitu ya bahasanya, duwungki sak dengki-dengkinya, apakah kita bisa memindahkan nikmat itu ya kepada orang lain, atau kita pindahkan ke kita? Nggak akan bisa. Karena itu apa? Sudah qadarullah. Apa kita mau melawan Allah? Makanya orang hasad itu sebenarnya dia melawan Allah. Mana mungkin dia bisa menang? Ya, makanya kalau seandainya orang hasad itu mengerti kalau dia sedang melawan Allah, pasti dia akan menyerah. Sudah qadarullah ma syafa'al,
ya semuanya sudah ada bagiannya, ya saya harus menerima puas, itu sudah rezekinya, sudah selesai, dan mintalah kepada Allah. Makanya ayat di surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, dan ditutup dengan was'alullaha min fadli. Nah, itu nih pembahasan. Ya, jadi intinya poinnya di situ adalah ayat yang terakhir, mintalah rezeki atau mintalah karunia-Nya kepada Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang dikatakan di sini, wal insanu la budda lahu min husuli ma yahtaju ilaihi min rizqi wa nahwi wa daf'i ma yadurruhu wa kilal amrayni syuri'a lahu an yakuna du'a'uhu lillah. Nah, ini poin pembahasan berikutnya. Manusia kita pasti dia membutuhkan sesuatu dari rezeki atau semisalnya, entah itu harta, ya entah itu ya kendaraan, entah itu kekuasaan atau jabatan atau apapun itu bentuk rezeki, kesehatan, ya anak, ya istri, suami, semuanya adalah rezeki. Pasti kita butuh itu, ya. Dan kita pasti membutuhkan hal-hal yang bisa menolak musibah, menolak mudarat. Pasti kita itu pengen mendapatkan sesuatu dan ingin selamat dari sesuatu, dan dua-duanya itu disyariatkan minta kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Ini kembali poin-poinnya, kita diminta untuk benar-benar ubudiyah. Ini kalau kita pahami, ubudiyah ini nggak hanya sekedar sholat, ya zikir, baca Quran, tapi amalan-amalan hati seperti ini yang kita bahas berulang-ulang ya. Manusia akan diuji dalam urusan rezekinya, kadang dilapangkan, kadang disempitkan, kadang dimudahkan, ya kadang juga disusahkan, susah banget. Nah, ini ujian ubudiyahnya bagaimana? Ya, yang sudah kita berulang-ulang, jangan sampai kita menjadi abdul dinar wa abdul dirham. Jadilah abdullah, segalanya minta kepada Allah, kembalikan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, maka dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan pembahasan ini, ya, pembahasan berikutnya, kita semuanya membutuhkan sesuatu dan menginginkan selamat dari sesuatu. Kalau butuh sesuatu berupa rezeki, minta kepada Allah. Kalau kita ingin selamat, terhindar dari musibah, mara bahaya, mintalah juga perlindungan kepada Allah. Ya, dijelaskan la syakka annal insan daiman fi hajatin fa huwa faqir. Ini diberi penjelasan, manusia itu selalu dan senantiasa butuh kepada Allah. Makanya kita itu hamba-hamba yang fakir, ya hamba-hamba yang miskin kepada Allah. Fakir itu artinya membutuhkan Allah. Kenapa? Sesuatu butuh kepada Allah. Baik itu nikmat minta, musibah ingin dihindarkan, semuanya butuh kepada Allah. Makanya di surat Al-Fatihah di awal, alhamdulillahi rabbil alamin, dialah Allah Rabb yang menguasai mengatur alam semesta. Ya, Allah itu Rabbul alamin, dialah Allah yang menguasai mengatur alam semesta, alam selain Allah. Ya, karena segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya, kita semuanya adalah bagian dari alam semesta ini. Ya, maka Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari segala makhluk. Sedangkan makhluk sangat fakir kepadanya, sangat membutuhkan kepadanya. Ya, ini disebutkan di surat Fatir ayat 15. Ini monggo silakan. Ya, surat Fatir ayat 15. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, dikatakan wahai manusia, kalian semuanya itu fakir kepada Allah. Kalian itu semuanya ya membutuhkan Allah. Ya, ini kalau kita lihat penjelasan tafsirnya, ini panjang yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Segala hal ya, mulai dari kebutuhan kita akan hidup, ya kita butuh kepada Allah. Allah yang mewujudkan kita dari tidak ada, berarti kita butuh Allah. Ya, kemudian kita hidup, butuh kekuatan, butuh anggota badan, butuh kepada siapa? Allah yang memberi, menguatkan, yang memberikan bekal-bekal hidup, itu semuanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah punya bekal-bekal ini, punya kecerdasan, punya kekuatan, punya tenaga. Namun kita harus mencari rezeki, mencari bekal makanan. Itu semuanya juga butuh pertolongan Allah. Ya, demikian juga kita ingin selamat dari keburukan.
selamat dari musibah, selamat dari hal-hal yang kita inginkan. Semuanya juga butuh kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari yang musibah. Jadi semuanya membutuhkan Allah. Dalam urusan ibadah juga, kita nggak akan ikhlas, kita nggak akan bisa istiqomah, kita nggak akan bisa yaitu beribadah dengan benar, mengerti tauhid, mengerti sunnah, yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk, kecuali hidayah pertolongan Allah. Makanya dikatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya fakir kepada Allah. Jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, jangan merasa pintar. Ya, semuanya itu membutuhkan Allah Ta'ala. Dan ditutup wallahu wal ghaniyyul hamid. Adapun Allah ialah Allah al-Ghani, yang maha kaya dan hamid, yang selalu terpuji. Ya, maka disinilah segala sesuatu, segala kebutuhan, baik itu kebutuhan nikmat atau kebutuhan selamat dari musibah, semuanya harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dialah Allah Ghaniyyun tam, yang sempurna dalam segala sisi. Ya, segala sesuatu membutuhkan Allah, adapun Allah tidak butuh kepada segala sesuatu atau tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Ya, jangan kebalik. Makanya dikatakan fal insanu faqirun bihajatin ila man yu'inu. Manusia itu fakir, manusia itu membutuhkan kepada bantuan. Ya, nah, ketika tadi ada kesempitan, ada kesusahan hidup, pasti butuh bantuan. Jadi jangan kita langsung ingat si fulan, ingat si fulan, ingat seseorang. Jangan, ingatlah dulu kepada Allah. Sampaikan keluh kesah itu kepada Allah Ta'ala. Makanya nanti disebutkan di surat Yusuf dari ucapan Yakub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, aku hanya mengeluhkan keluh kesahku, kesedihanku itu hanya kepada Allah. Nah, kalau kita kan sekarang ini ya didik apa? Ya, update status. Ya, kemudian sebarkan di media sosial. Lagi bahagia, lagi sedih, update status. Ya, itu tujuannya apa? Apakah status ketika dibaca kemudian orang lain bisa memberikan solusi? Ya, justru tidak, malah ngapok namanya. Mulai dikasih jempol. Ya, itu ngasih jempol apa itu? Ya, jempol mendukung atau kapok itu? Ya, nggak tahu juga. Ya, jadi jadilah orang-orang yang fakirun ilallah, semuanya membutuhkan Allah. Ya, jangan sampai kita sedikit pun ya bergantung kepada makhluk. Mahma kana fa huwa faqirun wa muhtajun ilal i'anah. Bagaimanapun dia, ini diungkapkan ya, siapapun dia, sepintar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, pasti butuh orang lain atau butuh bantuan, butuh yaitu pertolongan. Ya, maka walakin yuwajjihu talab i'anatahu atau talabi i'anatihi ila Allah Ta'ala. Di sini ayatnya mengarahkan, membimbing kita untuk pertama kali minta tolong kepada Allah. Seperti ayat di surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi sekali lagi manusia itu butuh nikmat, rezeki, kebaikan, hidayah, taufik, dan juga membutuhkan keselamatan dari musibah, sakit, bencana. Semuanya itu ya serahkan atau arahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini dijelaskan nih. Kama qala Yakub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu di surat Yusuf ayat 86. Itu ucapan Nabi Yakub ketika putra beliau yaitu Yusuf dan Bunyamin yaitu dibuat makar oleh saudara-saudara yang lain. Ya, sehingga beliau sedih. Namun ya beliau tidak mengeluhkan hal itu kecuali hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini silakan dicoba, jangan sampai kita kemalan kepada makhluk, yaitu dengan tadi mudah sambatan kepada makhluk. Padahal ya Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Allah itu sempurna segala-galanya. Allah Maha mendengar. Tiap hari kita baca sami'allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar hamba-hamba yang memujinya. Ya, idza da'ani atau ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada pembahasan yang bagus nih, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah.
Ya, wallahu ta'ala dzakara fil Quran, ini tentang keluhan nih. Tentang keluhan, kesabaran, tentang memberi maaf. Itu ada istilah hajrun jamil, safhun jamil, dan sabrun jamil. Jamil nih. Ini ada tiganya. Ada hajrun jamil, itu di surat Al-Muzammil ya, yaitu hajrun jamila. Ya, kemudian di surat Al-Hijr fasfahi safhal jamil, dan surat Al-Ma'arij fasbir sabran jamila. Ini apa ya? Ya, yaitu jamila, hajrun jamil, safhan jamil, dan sabran jamil. Ya, kalau kita artikan ya, hajrun jamil itu adalah menjauh, menghajar. Menghajar itu menjauh, memboikot, tapi boikotlah, menjauhlah dengan cara yang baik. Nah, itu disebutkan. Ya, moga kita lihat ya di surat Al-Muzammil. Nah, bagi yang lihat ya, di surat Al-Muzammil ayat 10. Ya, dikatakan di situ yaitu jauhilah mereka dengan cara yang baik. Itu di ayat ke-10 yang dikatakan qala Allah Ta'ala wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan wahjurhum, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, itu kalau yang ya hajrun jamil. Apa itu hajrun jamil? Yaitu hajrun bila adza. Ya, kalau kita ingin menjauh, jauhilah tanpa menyakiti. Ya, misalnya kita misalnya nih nggak cocok sama seseorang ya, atau ada sesuatu di tetangga yang nggak cocok, sudah tinggalin. Dan nggak usah apa gitu. Ya, sebelum meninggalkan nggak usah bilang dasar ini, misalnya pemahamannya beda, dasar orang sesat, ya dasar ahli bid'ah, ya kemudian kita celah, atau dasar ini itu dan sebagainya, kemudian kita tinggal. Enggak, udah hajrun jamilah. Kalau mau tinggalkan sudah, assalamualaikum, tinggal, selesai. Ya, atau yang safhan jamil, itu di surat Al-Hijr ayat 85, yaitu maafkanlah. Safha itu artinya memberi maaf. Ya, kalau ingin memberi maaf, berilah maaf yang terbaik. Yaitu artinya atau dijelaskan wasafhul jamil safhun bila mu'atabah. Ya, kalau ingin memaafkan, maka maafkanlah dengan ya maaf yang terbaik. Seperti apa? Nah, ini disebutkan di surat Al-Hijr ayat 85. Silakan ya bagi yang membuka. Ya, ayatnya lengkapnya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu dan di antara keduanya untuk tujuan yang benar. Apa itu? Untuk ibadah. Kemudian wa inna sa'ata la'atiyah. Benar-benar hari kiamat itu akan datang. Fasfahis safhal jamil. Maka berilah maaf dengan maaf yang terbaik. Apa itu? Kalau ingin memberi maaf, bila mu'atabah, tanpa mencela. Ya, tanpa mengkritik. Ya, mungkin pernah kita bahas seperti di surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa menahan amarah, kemudian dia memberikan maaf pada manusia dan dia melakukan perbuatan baik. Ya, atau idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan balas yang terbaik. Kalau ingin memaafkan, ya pernah kita ungkapkan mungkin ya, memberi maaf itu seperti digambarkan oleh para ulama seperti seseorang melewati gurun pasir, ya di situ dia lewat ada jejak-jejak kakinya. Kemudian dia berlalu, ada angin besar tertiup di situ menghapus jejak-jejak kaki. Itulah safhan jamil. Memaafkan tanpa ada luka, memaafkan tanpa ada ya jejak rasa sakit. Ini bisa ya kira-kira? Ya, tak maafkan, tapi kalau ketemu saya gregetan. Ya, ini belum ya. Nah, sudah tak maafkan, tapi saya nggak mau lihat mukanya. Nah, sudah saya maafkan, tapi jangan sebut namanya di depan saya. Ini belum berarti belum bersih. Nah, makanya safhan jamilah, berilah maaf dengan
maaf yang terbaik, yaitu tanpa ada celaan. Sekali lagi, yaitu memberi maaf yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di kalau di tafsirnya, yaitu memberi maaf tanpa mencela, tanpa menyakiti, tanpa membalas keburukannya. Ya, kalau sudah maafkan ya sudah. Ya, tapi kemarin loro hati, ya, atau kemarin ditempelin, giliran dong. Ya, harus balas dulu, enggak. Kalau maaf safhan jamil, fasfahis safhal jamil, fasfahis safhal jamil itu adalah memaafkan tanpa ingin membalas. Ya, memaafkan tanpa ingin membalas, yang mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang sabrun jamil, ya, fasbir sabrun jamila atau fasabrun jamil, sabar dengan sabar yang baik. Itu apa gitu? Kalau tadi menjauh dengan cara yang terbaik, ya tanpa mengganggu, tanpa mencela. Demikian juga memaafkan tanpa ingin membalas. Jadi kalau sabar tanpa apa ini? Dijelaskan fasabrul jamil itulah sabrun bi ghairi syakwa. Sabar tanpa ngeluh. Ya, sabar tapi greges misalnya gitu. Atau waduh ya, atau apa lagi? Itu namanya dalam bahasa Arab yaitu tawajjuh. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan sakit kepala misalnya. Duh, kepalaku pusing misalnya. Bahasa Arabnya apa gitu? Ya, bahasa Arabnya apa? Ya, dalam yang belajar bahasa Arab itu ada istilah wa ra'sah. Aduh, kepalaku sakit. Misalnya kaki ya, wa rijlah, tangan. Wa itu kalau bahasa kita diartikan aduh. Ya. Namanya lita'ahub ya, mengeluh. Yaitu apakah boleh? Apakah ketika musibah ya, ketika kita harus sabar? Ya, yang dikatakan sabrun jamil itu sabar tanpa ada mengeluh sedikit pun. Nah, ini kita ulangi ya. Sabar tanpa ada mengeluh itu namanya sabrun jamil. Nah, seperti apa ya tadi? Tanpa ada mengeluh, tanpa ada sambat. Kepada siapa? Kepada makhluk. Ya, atau mengeluh karena nggak ridho. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya. Boleh nggak kita mengatakan misalnya pas lagi kepala pusing ya, atau sakit greges, aduh kepala pusing banget ini. Ya, boleh atau tidak ini? Gak boleh. Aduh pusing, banyak tanggungan utang nih. Ya, atau apa ini? Atau pas lagi sakit yang greges ya, aduh ya greges, merintih, mengerang, boleh atau tidak? Ya, ini ada dua riwayat ya. Ada yang mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Kita bacakan di sini. Jadi yang dimaksud sabar tanpa mengeluh itu mengeluh kepada makhluk. Tapi kalau mengeluhnya kepada Allah nggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya atau subhanallah, atau pokoknya mengeluh. Ya, mengeluhnya itu kepada Allah. Ya Allah selamatkan, ya Allah berilah kesabaran. Ya, jadi kalau yang sakit tadi, misalnya tadi kepala pusing ya, wa ra'sah, atau sakit apa kakinya, wa rijlah kalau dalam bahasa Arab. Ya, sakit perut, wa batnah, aduh perut munak-munak nih, apa mulas ya. Apa boleh? Ya, hukumnya boleh. Kalau memang itu ya secara refleks bukan mengeluh kepada makhluk atau bukan mengeluh karena nggak ridho dengan sakit itu sendiri. Ya, kan ini ada riwayat ya. Suatu ketika Ibunda Aisyah pernah mengatakan wa ra'sah di hadapan Nabi. Jadi yang kita katakan tadi itu bukan ngawur ya, tapi ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga yang lainnya, bahkan di Sahih Bukhari ada, yaitu Nabi Ibunda Aisyah pernah mengatakan wa ra'sah, didengar oleh Rasulullah. Aduh kepalaku. Nah, kemudian Nabi mendengar, zaki laukana wa ana hayyun fastaghfir laka wa ad'u laka. Ya, itulah kalau seandainya aku hidup ya, aku akan memintakan ampunan kepadamu dan mendoakan. Jadi kalau seandainya engkau mati duluan, maka aku akan ya memintakan ampunan kepadamu dan mendoakan. Dalam riwayat yang lain, ketika Ibunda Aisyah mengatakan wa ra'sah ya, kemudian Nabi menjawab pula, bal ana ya Aisyah wa ra'sah. Aku juga, wahai Aisyah, kepalaku juga sakit. Ya, kemudian dijelaskan di situ,
Kalau ada yang membuat engkau meninggal, ya, dan engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu, mengkafanimu, menyoletimu, dan juga menguburkanmu. Jadi intinya di ucapan waroksah tadi. Ya, jadi kalau mengeluhnya itu refleks, ya, bukan untuk tujuan mengeluh kepada makhluk, ya, atau mengeluh karena nggak ridho dengan sakit itu, atau aduh ya, aduh apa ini, ya, intinya apa? Nggak suka dengan penyakit itu namanya ini yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai penutupnya. Yang tadi kita sebutkan disebutkan di riwayat Ahmad itu, atau dari ucapan beliau, atau dari kalangan ulama mazhab Hambali, yaitu ketika dikatakan walihadza quri'a ala Ahmad bin Hanbal fi maradhihi anna Tawus kana yakrahu aninal marid. Ini dalam bahasa Arab keluhan itu namanya anin, ya. Aninul marid. Ya, jadi anin itu dari kata anna bahasa Arabnya, yaitu anin itu artinya rintihan, keluhan, erangan. Ya, ketika kita sakit geruguh itu boleh atau tidak ya? Ya, oh ya, atau aduh. Nah, seperti itu. Kalau itu yang dimaksudkan adalah enggak ridho dengan sakit, nah, maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun ucapan yang keluar dari ucapan kita itu ada malaikat yang mencatat. Ya, tapi kalau geruguhnya itu tanpa sadar, ya, biasanya kalau ngerekes gitu ya, pokoknya refleks otomatis, itu tidak apa-apa. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kalau merintihnya, mengerangnya, atau mengatakan aduh tadi itu karena nggak ridho dengan sakit itu, maka itu namanya makruh. Yang dikatakan berarti dia nggak ridho kepada, ya, ketetapan Allah Ta'ala. Itulah namanya syakwa. Ya. Kemudian sekali lagi, ya, ada pun yang boleh tadi, ya, sakit kepala, aduh, sekedar biasa, tanpa ada perasaan nggak ridho atau tanpa ada perasaan mengeluh kepada makhluk, ya, itu tidak mengapa. Makanya itulah namanya sabrun jamil. Yang seperti ini tidak menafikan kesabaran. Kalau dia dikembalikan kepada Allah, aduh kepalaku sakit, ya Allah sembuhkanlah, Allahumma shfini. Ya, kalau dia mengeluhnya kepada Allah, maka tidak menafikan sabrun jamil. Itulah kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Sabar tanpa mengeluh, baik mengeluh kepada makhluk, mengeluh karena enggak ridho, ini yang bukan sabrun jamil. Tapi sabrun jamil adalah sabar tanpa ada mengeluh kepada Allah Ta'ala. Kalaupun ingin mengeluh, sampaikan kepada Allah, ya Allah begini, sampaikan di doa-doa kita, di sujud-sujud kita, ya, di malam-malam kita kalau kita bangun, atau di, ya, keadaan apapun. Ya, kenapa? Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, ya, dari pembahasan ini. Meminta hanya kepada Allah segala sesuatu, bahkan urusan mengeluh pun juga mengeluhlah kepada Allah, karena itulah bentuk kesabaran. Ya, kalau orang nggak sabar itu ngeluhnya kepada makhluk, ya, sambatnya kepada makhluk, yang geruguhnya kepada makhluk, nah, itu bukan sabar, yaitu bukan ubudiyah. Ya, semoga dimudahkan, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan, ya? Cukup? Ya, semoga tidak ada yang mengeluh kepada makhluk. Kita tutup, ya. Jadi jadilah orang yang kalau ingin menjauh, menjauhlah dengan cara yang terbaik. Kalau ingin memaafkan tanpa ada luka, tanpa menyimpan luka. Itulah namanya sofhan jamil, tanpa ada menyakiti, tanpa ada ingin membalas. Dan kalau sabar, sabarlah tanpa ada mengeluh. Kalau ingin mengeluh, mengeluhlah kepada makhluk. Ya, mengeluhnya kepada Allah Rabbul makhluk, ya, kepada Allah yang menciptakan makhluk, bukan kepada makhluk itu sendiri. Ini semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد